mami, bikin mata melek. Selamat tahun baru Imlek. Makan puding, membuat hati gembira. Semoga semua sehat sejahtera. Maaf GKI Palembang, mari dengan sukacita kita menyambut tahun baru Imlek.主内亲爱的弟兄姐妹们，各位主仆，这是同我们平安。在此华人传统新春佳节，给我有机会和弟兄姐妹们一同祝贺与分享，感谢主。在此祝贺大家新的一年身体健康，腹背满意，愿主的爱常常围绕着大家，每天享受神地下恩膏的自由。愿主的恩典为你年岁的冠冕，每天喜乐在心，绽放笑脸。新冠疫情带来世界的不安，破坏了我们现今的环境，生活在焦虑、彷徨不安、痛苦失去这样的冲击威胁中，常常在社控不稳定里，心里会问，不知何时能脱离这样的环境与光景呢？这就是我们人是何等的软弱，无能为力来越过面前的问题。但是不要忘记了，我们由于爱我们的上帝耶稣基督，我们的救赎恩主，我们的信心，我们的盼望是在主耶稣那里，知道这一切就是他允许之下才会发生在我们生活中。面前就像一座厚厚的墙，拦住了我们的方向，失去自由的我们，是否我们就在这被动的位置，慢慢消沉在迷惘中吗？我们不能处于这种的状态。我们主耶稣的大能前卫之手，安定主权在上，坚固的墙壁将结束，墙倒之后的现象会散发出欢乐的辉煌光彩，新冠疫情大流行病也会消失。现在以什么的态度来迎接我们的未来？仍然坚定不移的心境在主里，向主祈祷，要求为我们的计划中所采取的行动赋予更多的智慧，愿主紧牵我们的手，这作不回首，忘记背后，努力面前，时时陪伴我们从年首到年终。最后，当为教会的主仆们这是同我们祈祷，在这非常艰苦的条件下，保守他们的同心协的心智来进行侍奉的真务，他们一切所需要的求主足够供应。阿们。谢谢大家。Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2021 Kongsi Sinien. Untuk semua jemaat GKI Palembang, semoga sehat-sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tahun ini semoga lebih baik daripada tahun kemarin. Makan bihun dengan sambal colek. Selamat tahun baru Imlek. Tiap pagi makan roti. Sekali-sekali makan spaghetti. Tahun Imlek pasti berganti. Kasih Tuhan tak pernah berhenti. Jemaat GKI Palembang yang saya kasihi, selamat merayakan tahun baru Imlek dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kongsi Sinien, Sinien Mong'an. Yesus，我今后在你跟前，我深深你的威严和你奇妙的作为，你的爱围绕我中直到永远，你是看地配为永前，
将忧愁变为喜乐。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典。你是宝座的羔羊，将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望，我的主。主耶稣，我静靠在你跟前，我深思你的威严和你奇妙的作为。你的爱围绕我从今到永远，你是它的变为永存，将忧愁变为喜乐。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典。你是宝座的羔羊，将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望。我要高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典。你是宝座的羔羊，将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望，我的主。你是宝座的羔羊，将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望，我的主。我的主。我的主。弟兄姐妹们平安，在这个美好的春天节，我们一起要祝大家恭喜新年，新年蒙恩。Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur, Ice Kesung Canmeng. 一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣是名，哈利路亚。Ice Kesung Canmeng。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣之名，哈利路亚。赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Chan Meju haleluya. Chan Meju haleluya. Chan Meju haleluya. Haleluya. Chan Meju haleluya. Chan Meju haleluya. Haleluya. Chan Meju haleluya. Chan Meju haleluya. Chan Meju haleluya. Haleluya. Chan Meju haleluya. Chan Meju haleluya. Haleluya. 这一下我们要唱一首诗歌，这一生最美好的祝福。这首诗歌教导我们，最美好的祝福就是我们能认识主耶稣，我们能信靠他，他是我们的全能的主。是的黑夜里，我要星星画出你，你的恩典如真心，让我真实的见到你。在我的歌声里，我要音符赞美你，你的美好是我终身颂扬的。这一
生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。无数的黑夜里，我要星星画出你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我要音符赞美你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。Sungguh bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Maka kita sebagai domba-dombanya, kita mau datang kepada Dia, kita mau mendengar suaranya.我要静静听，我要侧耳听我主声音。静静听，他在静静听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。静静听，我要静静听，我要侧耳听我主声音。静静听，他在静静听，我的牧人认得我声音。
pujian ini katakan cing cing ting, woyao cing cing ting. 轻倾听，我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音。轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音。Selamat malam, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada kita semua. Kiranya di tahun baru ini berkat dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita sekalian. So sekalian, masih dalam suasana Imlek, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam ini dengan tema Aku Diberkati. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dan kita meminta pimpinan daripada Roh Tuhan untuk menolong kita supaya kebenaran firman yang akan disampaikan boleh menjadi satu berkat rohani bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hati kami berlimpah dengan syukur mengingat perjalanan hidup kami telah Engkau pimpin sampai kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat, anugerah, dan kesetiaan Tuhan memelihara hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sungguh mohon tuntunan dan pimpinan dari Roh-Mu untuk menolong kami mengerti dan sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan melayani dalam penguraian firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersama-sama berdoa. Amin. So sekali mari kita melihat dua bagian firman Tuhan sebagai landasan untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Kita melihat yang pertama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan satu bagian lagi dari perjanjian baru yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. So sekalian, berkat, siapakah yang tidak menginginkannya? Setiap orang menginginkan berkat dari Tuhan. Dan keinginan itu jelas terpancar di dalam doa-doa seseorang panjatkan kepada Tuhan. So sekalian, orang-orang berdoa memohon berkat dari Tuhan untuk kehidupan mereka, untuk keluarga, anak cucu, studi, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Dan hal itu tidaklah salah. Singkatnya, saudaraku, tidak ada satupun dari kita yang menolak berkat dari Tuhan. Namun tidak sedikit orang keliru memaknai arti berkat itu. Mereka berpikir bahwa berkat itu identik dengan materi. Jadi kalau aku diberkati, maka aku akan kelimpahan atau berlimpah dengan materi, yaitu uang atau harta. So, sekali memang betul
Di dalam Alkitab kita mendapati bahwa Tuhan seringkali memberkati seseorang dengan berkat materi. Amsal pasal 10 ayat 22 tadi mengatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya, susah payah tidak menambahinya. Terjemahan lain mengatakan bahwa Tuhan tidak menambahkan kesusahan dalam kekayaan itu. Artinya Tuhan yang memberi berkat, maka Tuhan juga menolong kita, memberi kepada kita kemampuan untuk menikmati berkat yang Ia berikan itu. Saudara, kita juga bisa melihat beberapa tokoh dalam Alkitab yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan materi atau berkat materi, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka diberkati Tuhan dengan kekayaan baik berupa hewan ternak, para pelayan, harta benda, dan sebagainya. Tapi kita juga melihat bahwa ada tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, namun bukan dalam berkat materi, tetapi hidup yang penuh dengan kelimpahan sukacita, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Misalnya kita tahu di dalam Perjanjian Baru Paulus adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang dapat menyangkal bahwa Paulus adalah orang yang diberkati Tuhan? Tetapi coba kita perhatikan, apakah Paulus di dalam hidupnya penuh dengan kelimpahan materi? Apakah Paulus sukses dalam pelayanannya menurut ukuran manusia? Jawabannya pasti tidak. Justru kalau kita membaca surat Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27 mengatakan bahwa apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak Yahudi, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Sekali, apakah kesusahan dan penderitaan yang Paulus alami sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang melayani Tuhan, menjadi tanda bahwa dia adalah orang yang tidak diberkati Tuhan? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Jadi jelas berkat Tuhan tidak selalu identik dengan materi. Meskipun Tuhan seringkali memberkati kita dengan berkat materi. Sekali sebenarnya, apakah berkat itu? Sekali memang kita sulit untuk mendefinisikan arti dari berkat. Dalam Perjanjian Lama ada 2 kata yang dipakai untuk berkat, yaitu kata barak dan kata esher. Kata berkat atau barak pertama kali muncul di dalam Kejadian pasal 1 ayat 22. Di situ dikatakan lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Demikian juga kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati Adam dan Hawa dengan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Jadi berkat dalam 2 ayat yang kita baca tadi berkaitan erat dengan keturunan atau beranak cucu dan kemampuan untuk mengelola alam. Sementara kalau kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, ketika Allah memanggil Abram pergi ke tanah Kanaan, Allah berjanji akan memberkati Abram dan menjadikannya bangsa yang besar, membuat namanya masyhur, dan melalui Abram Tuhan memberkati semua keluarga di bumi. Berkat dalam konteks itu berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan baik bagi Abram sendiri maupun bagi orang lain. Tetapi ucapan berkat itu bukan hanya dikatakan oleh Allah, tapi juga oleh manusia. Misalnya sebelum Ishak mati, yang mengucapkan berkat atas Yakub putranya dengan berkata, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia.
Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Bukankah kita juga sering mengucapkan berkat untuk orang lain, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan? Demikian pula sebaliknya orang lain mengucapkan berkat untuk kita dengan kata-kata God bless you, Tuhan memberkati engkau. Dan kemudian kita balas dengan kata amin. Kadangkala aminnya sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Namun di dalam perjanjian lama ada istilah lain yang dipakai untuk berkat, yaitu kata esher. Istilah ini dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Dan kalau saudara memperhatikan kitab Ayub pasal 5 ayat 17, dikatakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Berkat dalam konteks ini berhubungan dengan pengetahuan atau pemahaman bahwa Allah menegur dan sedang membimbing kita kepada jalan yang benar. Teguran Allah kepada kita adalah bentuk dari kasih-Nya kepada kita. Dan itu adalah suatu berkat. Kalau Tuhan membiarkan kita berbuat apa yang kita kehendaki dan tidak menegur kita, maka kita adalah manusia yang celaka. Itu bukan berkat, tapi justru itu adalah suatu kutukan. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa kutipan ayat dalam perjanjian lama tadi, maka berkat itu dikaitkan dengan memiliki keturunan, memberikan kekuatan kemampuan untuk mengelola alam, membuat namamu menjadi masyhur atau menjadi sukses di dalam hidup, memberi kebahagiaan dan kesejahteraan, menerima kekayaan, menerima didikan atau pengampunan dari Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ada 2 istilah Yunani juga yang dipakai sebagai berkat. Pertama adalah makarios yang mengandung makna seperti dalam khotbah di bukit adalah berbahagia. Demikian juga kalau kita membaca Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8 dengan Paulus mengutip Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 mengaitkan kebahagiaan itu bagi orang-orang yang dosanya telah diampuni karena mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Tuhan telah dipulihkan. Kemudian istilah lain dalam bahasa Yunani untuk berkat adalah eulegeo yang lebih mengarah kepada ucapan yang baik atau suatu pujian kepada Allah. Seperti kalau kita membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 3 tadi, Paulus memuji Allah atas semua berkat rohani di dalam sorga yang telah dianugerahkan Allah di dalam Kristus bagi kita. Juga dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9, Rasul Petrus mengajarkan kita supaya kita memberkati, mengucapkan ucapan atau kata-kata yang baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Karena kita telah dipanggil untuk menerima berkat dari Allah. Jika kita menyatukan dan menyimpulkan dari penggunaan istilah berkat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita melihat ada beberapa hal yang penting. Pertama, berkat itu datangnya dari Tuhan. Memang seseorang bisa mengucapkan berkat untuk orang lain, untuk anaknya seperti Ishak kepada Yakub. Kita juga kepada orang lain. Tetapi sesungguhnya berkat itu datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber segala berkat. Kedua, berkat itu adalah sesuatu yang baik yang kita harapkan terjadi baik di dalam hidup kita maupun di dalam hidup orang lain. Bisa berupa hal-hal terkait dengan kelimpahan materi, kesuksesan di dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, kesejahteraan, keturunan, dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata hanya soal materi atau berlimpah dengan harta. Ketiga, berkat itu terkait erat dengan hubungan kita dengan Allah sendiri. Seperti kita menerima pengampunan, hubungan kita dipulihkan sehingga kita boleh datang mendekat kepada Allah. Kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam Kristus. Dari semua pemahaman kita mengenai berkat, maka kita bisa mengatakan bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat diberkati. Mengapa sungguh? Pertama dan utama adalah karena Tuhan telah memulihkan hubungan kita dengan dirinya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita dapat berkata, aku adalah orang yang diberkati. Aku diberkati oleh Tuhan. Paulus dalam surah Efesus tadi mengatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
berkat rohani di dalam sorga. So sekalian, kita telah menerima berkat terbesar dari Allah. Kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Kemudian Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Kita menerima penebusan, menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sehingga kita menjadi milik Allah. Sungguh kita adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Sungguh kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Kita memiliki kekayaan rohani yang luar biasa besar, melebihi dari kekayaan jasmani yang mungkin kita peroleh. Memang berkat materi kita nikmati dari hari ke hari dengan segala kecukupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan sifatnya itu adalah sementara. Namun Tuhan juga menyediakan bagi kita berkat rohani di dalam sorga yang diberikan, yang dianugerahkan di dalam Kristus bagi kita. Dan itu bersifat kekal sebagaimana yang diungkapkan Paulus tadi dalam Efesus pasal 1 ayat 3. So sekalian, sebenarnya berkat tidak pernah terlepas dari relasi kita dengan Allah. Berkat tidak pernah terpisah dari hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah adalah sumber segala berkat dan kita adalah penerima berkat dari Allah. Maka sesungguhnya berkat itu yang adalah hubungan kita dengan Allah sendiri. Atau dengan kata lain, berkat sesungguhnya adalah relasi kita, relasi manusia dengan Tuhan Allah sendiri. Sebaliknya berkat materi atau berkat-berkat yang lain, misalnya damai sejahtera, kesejahteraan, keadaan yang baik, punya keturunan dan sebagainya adalah berkat dari Tuhan dan mungkin juga merupakan dampak daripada hubungan dengan Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 84 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menahan kebaikan dari orang-orang yang Dia kasih, orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sekalian mengawali dan menjalani tahun baru ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu menebak-nebak atau meramalkan hal-hal yang tidak pasti. Misalnya kalau tahun ini, tahun kerbau logam, apa yang akan terjadi? Memang kita tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi di tahun baru ini. Apakah tahun yang kita jalani ini akan menjadi tahun yang lebih berat atau lebih sulit atau tidak? Namun dalam setiap hal yang serba tidak pasti ini, setiap orang Kristen diperkenankan mengawali memasuki tahun baru ini dengan sebuah kepastian bahwa Allah memberkati setiap kita dan kita bisa berkata, aku diberkati. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengawali tahun baru ini dengan berkat Tuhan yang akan menguatkan dan menyegarkan dari setiap kita. Memang kita harus tetap bekerja dan berjuang keras di tahun baru yang harus kita jalani ini. Untuk itulah terlebih dahulu memang kita perlu dikenyangkan dan disegarkan oleh Tuhan sendiri. Kalau saudara membaca Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Di bagian situ memuat janji. Sebenarnya bukan hanya janji, tetapi juga jaminan dari Tuhan sendiri. Jaminan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita? Disebutkan di dalam bagian firman Tuhan dalam kitab Bilangan tadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau barangkali berarti kita tidak akan mempunyai semua yang kita inginkan. Tetapi ada jaminan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberkati engkau berarti kita akan hidup dengan tak berkelebihan. Tetapi ada jaminan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kekurangan. Tuhan melindungi engkau. Barangkali perjalanan hidup kita tidak selalu akan berjalan mulus dan lurus. Mungkin kita harus menempuh banyak bahaya, menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Tetapi ada jaminan bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia selalu memperhatikan dan mengawasi kita. Apakah kita percaya? Itulah persoalannya sungguh.
Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya ada jaminan bahwa Ia akan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Dan shalom dari Allah itu, damai sejahtera dari Allah itu memenuhi hati kita. Meskipun situasi dan kondisi tidak berubah, tetapi shalom, damai sejahtera dari Allah menenangkan hati kita sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati. Marilah kita menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan memegang satu jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita bahwa Ia akan memberkati kita. Ia akan melindungi kita dan Dia akan memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita sehingga kita boleh menatap tahun yang baru ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi kita menatap tahun yang baru ini dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itu adalah satu berkat yang besar bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama di malam hari ini. Biarlah kami boleh mengawali dan memasuki tahun yang baru ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan melindungi kami. Bahkan Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera di dalam hati dari setiap kami. Sehingga meskipun situasi dan kondisi ke depan kami tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, namun kami boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kami tahu bahwa Tuhan Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, berkenan untuk bersama dengan kami dan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dan untuk setia-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang 1 tahun ini. Dan kalau kami boleh menengok kembali ke belakang perjalanan hidup kami, sungguh Tuhan terlalu banyak yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tidak sanggup kami menghitungnya. Bahkan hidup kami hari ini pun semuanya karena anugerah dan berkat dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk menjalani kehidupan hari-hari ke depan dengan selalu berpegang kepada janji dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.主啊，这是我们的祷告。主，就是在敬拜的时候，求你赐我们力量，能够更多的相信你，更多的依靠你。能不能？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, betapa kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh ada sebenarnya kami ada hari ini. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan, di mana Tuhan memimpin mereka, boleh membesarkan kami, sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada hari ini. Mereka mungkin bukanlah orang yang sempurna, tapi kami mengucap syukur Tuhan sudah memakai mereka dan mendampingi kami boleh bertumbuh dewasa sampai hari ini.
Tuhan mengenal setiap kami, setiap keluarga. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk Tuhan, untuk pasangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau mereka boleh ada mendampingi kami, kami tidak sendirian di dalam dunia. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan. Ada orang yang Tuhan tempatkan boleh mendampingi kami, menjalani hidup kami di tengah dunia dengan sehati. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang Tuhan percayakan, boleh kami besarkan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan dalam keluarga yang tidak sempurna, ada keterbatasan, ada keluarga yang mungkin saat ini sudah tidak lengkap, karena ada yang sudah Tuhan panggil. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, karena mereka sudah Tuhan tempatkan, boleh bentuk kami, boleh ada sebenarnya kami ada hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, karena Tuhan sudah tolong mereka boleh hadir menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bukan orang yang sempurna, banyak kekurangan, tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan percayakan kami boleh melayani Engkau. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan membentuk kami, Tuhan menolong kami boleh bertumbuh dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk semua, bahkan kami rindu Tuhan pelayanan kami kerjakan, yang kami lakukan semua, boleh juga membuat kami terus bertumbuh, makin mengenalkan anugerah-Mu. Bahwa pelayan ada satu kepercayaan, satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Tuhan berikan, yang sepenuh hati melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan semua anugerah-Mu ini. Kami sungguh bersyukur untuk keluarga kami, untuk pelayanan Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami, dan sumber segala anugerah dalam kehidupan kami. Amin. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk boleh berdiam di dalam hadirat-Mu. Biarkan ku berdiam bersama denganmu, beriku kuasa untuk lebih mengasihimu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu. Mari berdiam di hadapan. Biarkan ku berdiam bersama denganmu, beriku kuasa untuk lebih mengasihi-Mu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang. Kita bersyukur kalau kita boleh bersekutu, beribadah dan bertumbuh bersama-sama melalui pelayanan GKI Jemaat Palembang. Dan biarlah di tengah pandemi yang terjadi saat ini, kita tetap setia untuk tetap boleh beribadah bersama-sama. Kami para pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipercayakan untuk menggembalakan kawanan domba, yaitu jemaat sekalian. Kami sangat rindu untuk bisa tetap melayani saudara. Meskipun saat ini kita terbatas oleh karena pandemi yang terjadi. Tetapi kami tetap berusaha untuk memberi yang terbaik. Baik melalui pelayanan online maupun onsite. Kami juga rindu untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya berharap kita semua bisa hadir di dalam kebaktian umum yang kita adakan setiap hari Minggu. Mari kita berdoa untuk pelayanan GKI. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau telah mempersatukan kami anak-anak-Mu di dalam suatu wadah, yaitu Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang. Kami bersyukur karena GKI hadir di kota Palembang, boleh menjadi berkat bagi semua orang, khususnya masyarakat kota Palembang, dan juga kepada kami anak-anak-Mu yang Tuhan yang telah Engkau persatukan dan telah Engkau kumpulkan di tempat ini. Kami berdoa dan menyerahkan untuk para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di GKI Jemaat Palembang.
yang telah Tuhan percayakan untuk melayani dan menggembalakan kawanan domba milik-Mu, yaitu jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu untuk bisa menjadi berkat bagi mereka, di mana kami boleh mendidik, mengajar, membina, dan mengajarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semua Tuhan boleh bertumbuh bersama di dalam iman kami, kerohanian kami, bahkan juga Tuhan di dalam kasih kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang, agar Tuhan boleh pakai menjadi berkat di kota Palembang, dan bukan saja tetap di kota Palembang tetapi juga di Sumatera bagian selatan ini Tuhan. Agar banyak lagi Tuhan orang-orang yang dapat dijangkau dan dimenangkan bagi Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan. Agar mereka juga boleh cinta dan setia kepada gereja-Mu. Sehingga mereka juga boleh hadir dan mereka boleh aktif di dalam pelayanan, beribadah maupun bersekutu bersama. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kota Palembang. Kami rindu Tuhan, GKI Jemaat Palembang, boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena itu kami menyerahkan sekali lagi Tuhan, GKI Palembang di dalam segala keberadaannya, biarlah boleh tetap menjadi berkat bagi jemaat dan juga orang-orang di kota Palembang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus doakan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita di dalam memutuskan daripada rantai penularan pandemi COVID-19 ini. Kiranya melalui program vaksinasi ini kita juga boleh bisa memutuskan daripada rantai penyebaran COVID-19. Dan kita berdoa untuk presiden kita supaya Tuhan berikan kesehatan untuk dapat memimpin dan membawa bangsa kita lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan boleh tempatkan kami menjadi anak bangsa di negeri ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kehadiran kami di negeri ini karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kami. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Agar kehadiran kami sebagai gereja-Mu Tuhan di negeri ini boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Sehingga makin banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Dan Indonesia bagi Kristus boleh terjadi ya Bapa. Bapa, kami berdoa menyerahkan para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bahkan sampai pemimpin terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan. Agar mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Yang membawa dan mengarahkan segenap rakyat ini untuk menuju kepada kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan ya Tuhan. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan setiap program yang telah disusun dan dibuat oleh pemerintah. Kiranya itu semua boleh terjadi dan berjalan dengan baik. Demi kesejahteraan, demi kemakmuran, dan demi kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, agar dia bisa menjadi pemimpin yang baik, yang memberikan panutan, yang memberikan teladan dan contoh bagi segenap rakyat Indonesia. Supaya kami bisa bangkit dan maju menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sederajat dengan bangsa lain. Dan kami juga boleh menikmati kebaikan, kesejahteraan dan juga kemakmuran yang terjadi di negeri kami ini. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan program pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah melalui program vaksinasi Tuhan pakai supaya rakyat Indonesia boleh memiliki kesehatan yang lebih baik, yang lebih prima, staminanya yang boleh bertambah dan imunnya yang menjadi kuat. Sehingga kami bisa memutuskan daripada rantai penularan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati seluruh aparat, tenaga kerja, ataupun mereka yang terlibat di dalam vaksinasi ini Tuhan.
agar dapat bekerja dengan baik, sehingga negeri kami, rakyatnya boleh sehat, boleh kuat, dan kami boleh bangkit dan menang dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 能不能就让我留在你的同在里，能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这场日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 berada di hadirat-Mu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu. Kami mau menyembah-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu.愿主的安慰慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典长久，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。愿主的爱维持爱与你同在。愿主的灵时时围绕，恩典长久，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，平安喜乐，天天充满你。主的安慰慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典长久，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。赐福于你，赐福于你。
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya undang saudara sekalian untuk berdiri, baik saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun saudara-saudara yang menyaksikan di tayangan YouTube GKY. Saya mengundang untuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, sekali lagi kami menaikkan puji syukur kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan sampai hari ini pun kami boleh menikmati kebaikan anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Dan kiranya Engkau juga menyertai kami untuk memasuki tahun yang baru ini dengan berkat-Mu, dengan penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan, kami alaskan doa ini. Amin. Kebaktian doa malam selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Chan Mek Chu, haleluya. Chan